Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Yohanes Haryanto SD yang biasa kita sapa dengan Romo Haryanto. Romo Haryanto, apa kabarnya Romo hari ini? Baik-baik, terima kasih bahwa kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Juga untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik, bahwa hari ini dengan penuh syukur kita menghargai dan mencintai karya Tuhan, dan juga semoga apa yang perjumpaan kita ini sungguh menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Haryanto. Sahabat, mari kita awali dengan menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang kudus, hari ini kami mendengar bagaimana putramu menghadirkan diri sebagai putra Allah melalui karya-karya, melalui sentuhan tangannya, melalui keterbukaannya kepada banyak orang. Tidak selalu mudah untuk memahami ini sebagai tanda kehadiranmu sendiri. Semoga hari ini kita bisa membuka hati sedemikian sehingga sungguh-sungguh sabda putramu menghadirkan engkau sendiri di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan kelima Prapaskah. Dan marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengar aku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi kalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang-orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan bacaan-bacaan liturgi untuk hari ini. Romo Haryanto, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa Romo yang dapat disampaikan dari bacaan-bacaan kita hari ini? Ya Lili, hari ini bacaannya luar biasa. Dalam arti luar biasa sulit. Ya, karena apa? Karena inilah yang sebetulnya menjadi seluruh inti iman Kristiani mengenai
Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Ya. Dan itu tidak mudah bagi banyak orang. Dan itu ditunjukkan bagaimana orang Yahudi pada zaman Yesus sendiri mengalami kesulitan. Mengapa? Karena biasanya kalau pemahaman yang muncul dan kita warisi dari tradisi Yahudi sebagai agama monoteis, selalu orang berbicara mengenai satu. Allah itu satu. Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun. Maka ada larangan untuk membuat ini, membuat itu. Ya. Itu adalah semangat yang memang dimiliki oleh bangsa Yahudi pada zamannya ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang mempunyai faham politis. Tuhan itu banyak, Tuhan itu digambarkan dengan patung dan sebagainya. Di dalam pengalaman bangsa Yahudi yang terrefleksikan dalam kitab Kejadian misalnya, apa yang kita lihat? Bahwa suatu kesadaran yang menjadi puncak dari monoteisme, yaitu bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah menjadi sesuatu yang sulit untuk difahami. Ya. Tetapi pada lain pihak kita juga menyadari bahkan Musa pun memerintahkan orang membuat patung kirub ya di tabut perjanjian. Sesuatu yang pada bagian lain dilarang membuat patung sama sekali. Tiba-tiba ada 2 kirub yang menutup ditaruh di atas tabut perjanjian. Ini menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan di satu pihak sadar bahwa benda itu bisa dipertuhan. Di lain pihak kita perlu simbol yang jelas. Ya kan? Ibaratnya beginilah. Kalau orang jatuh cinta pada seseorang. Tapi dia diem aja, hanya di batin aja gitu. Ngerti nggak yang dicinta itu? Enggak, Romo. Iya kan? Iya. Perlu ungkapan. Ungkapan itu bisa dalam bentuk bahasa. Mengatakan I love you. Ya kan? Bisa juga dalam bentuk coklat. Iya. Ya. Sebungkus coklat, syukur-syukur sepabriknya gitu. Ya. Atau bunga gitu ya. Karena apakah kata-kata I love you, coklat atau bunga itu sama dengan cinta itu sendiri? Ada simbol gitu ya, Romo. Ya, itu hanya simbol. Itu tidak cinta itu sendiri. Tetapi tetap diperlukan simbol, karena kalau tidak, ya kita manusia ya, kita masih punya badan ya, punya tubuh ini. Inilah problem yang dihadapi oleh bangsa Yahudi ketika Yesus berkata bahwa aku adalah putra Allah. Ya, karena mereka bingung. Lalu Yesus menunjukkan, kalau saya mengerjakan pekerjaan Bapakku, kalau itu yang saya kerjakan, ya berarti saya menghadirkan Dia yang adalah yang tidak bisa kita jangkau ini. Ini adalah perdebatan yang muncul dalam Injil ini. Orang Yahudi tetap susah menerima karena bagi mereka segala sesuatu yang berbentuk ungkapan manusiawi yang terkait dengan Allah itu dicurigai. Bisa membawa orang kepada politeis. Ya. Nah, kesadaran ini dibaca juga oleh Paulus misalnya ketika dia mengatakan kita manusia hanya bisa mengenal Allah yang hadir juga di antara kita. Itu yang dikatakan Yohanes pada bab pertama. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Supaya kita mengenal Dia. Dengan demikian kita sampai kepada Allah, pada Bapa.
Nah, ini persoalannya yang dimunculkan. Maka yang menarik di sini terjadi perdebatan publik. Terjadi di depan umum ya. Sampai Yesus diancam untuk dirajam ya. Dan hukuman rajam itu hanya dikaitkan dengan hukuman berat. Dan menghujat Allah tentu adalah hukuman yang berat. Nah, kita melihat ini dalam konteks besar sampai zaman sekarang ya. Artinya perdebatan ini masih terus-menerus muncul. Ya. Dan justru sejumlah orang seperti orang Yahudi itu yang merasa mendapat otoritas dari yang di atas itu ya bisa bertindak atas nama Allah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh menghadirkan Allah. Ini ironinya kan ya. Orang menghadirkan Allah tetapi justru dianggap oleh orang-orang yang merasa punya otoritas dari surga ini mengatakan kamu menghujat Allah. Jadi apa yang dikatakan dalam Injil, peristiwa yang dimunculkan oleh Injil Yohanes ini ya real sebetulnya sampai hari ini masih kita rasakan. Ya. Nah, pengalaman kalau kita membaca bacaan pertama ya, kurang lebih konteksnya juga sama. Jadi apa yang dialami Yeremia? Yeremia dikejar-kejar, diperlakukan dengan sangat sadis sebetulnya ya, sampai dia mengeluh, dia terancam, ya kan? Apa sebetulnya yang dilakukan? Karena Yeremia dengan konsisten mengatakan ini loh suara Tuhan, dan suara Tuhan yang mengkritik orang pada zamannya. Dan karena orang dikritik, lebih-lebih kalau orang berkuasa dikritik lalu merasa, waduh kok saya dikritik. Lalu bahasa kekuasaan itulah yang muncul ya. Yeremia mengalami itu, dikejar-kejar sehingga dia mengeluh. Ya, dalam bacaan kita melihat bagaimana Yeremia mengeluh. Ya, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukan dia, mari kita mengadukan dia. Ya, ini yang dialami oleh Yeremia. Semua orang melawan dia. Itu baik raja ya Romo, Ya kan, ya. para imam juga gitu, dan ya. masyarakat. Jadi semua orang menyerang dia. Ya, establishment pada zaman itu. Karena Yeremia menyerukan suara pertobatan sebetulnya. Ya, yang justru adalah pesan utama Injil, pertobatan, dan juga yang secara khusus ingin kita wujudkan di dalam masa Prapaskah ini. Ini kan sudah menjelang Minggu Suci ya. Jadi ini minggu terakhir sebelum Minggu Suci. Suara kenabian ini membawa kita, mengajak kita untuk kembali kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah terbesar yang ditampilkan oleh Yesus adalah sabda pengampunan. Sabda pembebasan. Nah, kita sekarang masuk dalam suasana ini semua. Ketika penghayatan keagamaan hanya dilihat secara formal, seperti yang dilihat oleh orang Yahudi, Allah itu satu, kalau semua orang yang ngaku ini, ngaku itu nggak boleh. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu nggak percaya pada saya, lihatlah, percayalah pada perbuatan-perbuatan itu. Ya, buah kasih itulah yang berbicara untuk dirinya sendiri. Buah kasih itu nggak perlu alat trompet atau apa untuk menyampaikan. Tetapi kadang-kadang justru itu lebih mengancam banyak orang. Karena buah kasih itu harus datang dari semangat pertobatan yang sungguh-sungguh dalam. Dan seruan pertobatan itu sendiri sering harus meninggalkan banyak kemudahan, banyak kesenangan, banyak rasa aman, banyak posisi yang baik, gitu kan? Nah, di sini kita melihat
ketegangannya. Ya. Yesus sendiri di dalam bacaan dikatakan bahwa dia menyingkir. Ya, dia menyingkir. Artinya kelihatannya dia tidak melihat itu penting untuk ngotot-ngototan di situ ya. Nah, tetapi dia tidak menghindar fakta bahwa Yesus disalibkan, menunjukkan bahwa Yesus konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Ya, ini kita bisa melihat suatu rangkaian besar dalam proses prapaskah kita gitu ya. Sehingga kita bisa mendapat inspirasi dari apa toh yang mengapa toh harus ada salib. Mengapa Yesus harus masuk dalam jalan salib? Mengapa Yesus tidak memilih cara kompromi saja? Ya, dan hanya dengan tongkat Harry Potter, ding, selesai gitu kan? Ya, Yesus tidak memilih itu. Yesus mengajak kita masuk pada realitas manusia itu sendiri dan menunjukkan bahwa sebagai putra Allah, dia yang menghadirkan Allah sendiri konsisten sampai saat terakhir. Ya, tidak hanya mencari popularitas, tidak hanya mencari yang mudah saja gitu ya. Karena orang bisa salah baca pada bagian terakhir Injil hari ini seolah-olah Yesus itu melarikan diri, ya kan? Dia pindah ke seberang Yordan. Di sana lebih aman. Nggak mau cari ribut gitu ya Romo. Oh ya. Nah, dia melihat bahwa masih ada hal yang harus dia kerjakan untuk menunjukkan bahwa ibaratnya mengatakan I am serious loh. Ya, I am serious. Tidak hanya sekedar perdebatan di permukaan saja. Ini yang sungguh menurut saya luar biasa dari Injil hari ini. Seperti yang saya katakan pada awal, sulit. Ya, karena ini berkaitan dengan salah satu tema penting dalam syahadat kita. Bahwa kita mengimani Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Karena dari kemanusiaan kita tuh nggak pernah bisa menjangkau Allah. Karena kita terbatas. Sebagai makhluk ciptaan kita tidak bisa menjangkau Sang Pencipta. Hanya kalau Sang Pencipta yang hadir bagi kita, itu menjadi mungkin. Tetapi juga begini, kalau Sang Pencipta hadir dengan bahasanya sendiri, kita nggak ngerti. Kita hanya bisa menangkap dengan bahasa yang dimiliki oleh manusia. Nah, yang disebut bahasa yang dimiliki oleh manusia adalah apa yang dikatakan Yesus tadi, perbuatan dan apa yang perbuatan itu. Itulah. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu nggak bisa menerima orangnya, lihatlah perbuatannya. Pada kesempatan lain Yesus juga mengatakan, ya pohon yang baik dikenali dari buahnya. Ya. Sementara orang beragama punya bahaya untuk masuk ke formalitas simbolik ya. Kata. Misalnya sebutan Allah hanya berlaku untuk bahasa yang untuk agama A ini, agama B itu, agama C itu ya. Loh, kalau kita mengimani Dia yang adalah Sang Pencipta, yang sumber segala kehidupan ini, mau disebut apa saja memangnya mengubah Dia? Enggak kan? Ya, tetapi kita bisa bunuh-bunuhan gara-gara kata-kata loh. Benar. Ya, artinya kita belum masuk kepada pengalaman perjumpaan dengan Allah. Kita baru bicara mengenai konsep. Baru di sini nih. Ya. Peristiwa salib menunjukkan pada apa? Kita tidak boleh berhenti pada konsep. Yang kita lihat adalah
manusia yang dihancurkan. Sang manusia yang dihancurkan. Yang tidak berdaya. Dengan bahasa itu, menurut saya, ya nggak perlu diterangkan panjang lebar lagi ya. Itu tidak sekedar konsep. Ini sudah masuk kepada sentuhan pengalaman batin seseorang. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan berita dan kita menjadi saksi mata, itu kan beda ya. Iya. Ya, mendengarkan berita kita bisa cuek-cuek aja kan. Tapi menjadi saksi mata bisa, kalau itu peristiwa yang kita anggap mengerikan, malah bisa terbayang seumur hidup itu, nggak hilang. Ya, maka penyaliban sendiri bukan hanya sesuatu yang sekedar dicatat oleh sejarah, tapi ini tragedi puncak dari realitas manusia. Dan Yesus dari Injil ini ingin membawa kita ke sana. Supaya kita tidak berhenti pada nominalisme. Allah itu satu. Boleh nggak ditawar 1,5? Setengahnya dapat dari mana, Romo? Oh ya terserah mau ambil dari mana. Tetapi apakah 1, 1,5 atau 3 atau 5 mengubah Allah sendiri? Tidak. Itu hanya problem manusia. Manusia yang membuat itu jadi masalah. Maka Yesus tidak mau masuk dalam jebakan itu. Yesus mau mengajak kita untuk mengalami sendiri. Nah, Yeremia mengalami sendiri kan ya, dalam kesesakan, dalam keterancaman. Lalu dari situlah muncul kesadaran, ya hanya Allah yang bisa membebaskan saya. Dan Yeremia percaya bahwa Tuhan Allah pasti menyertai perjalanan hidup dia ya, Romo. Walaupun itu tidak serta-merta, dalam perjalanan hidupnya juga tidak serta-merta. Tapi basisnya, sikap dasarnya terhadap Allah itu ada di situ. Ya. Ya, dalam menyampaikan kebenaran kita bisa berbenturan dengan orang lain. Tapi Allah akan selalu menyertai kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Haryanto. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Haryanto SJ dan saya Felicia Lili. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0881 02513 3438 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Haryanto, di awal sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit, Romo, apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, dari bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, kita bisa melihat bahwa masalah kehadiran Allah bagi kita, manusia, itu bukan hal yang sederhana. Ada banyak klaim, ada banyak cara untuk menyampaikan, ya, ada banyak tradisi yang mendukung ini dan mendukung itu. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa kita sebagai yang punya kesadaran sebagai ciptaan tidak pernah bisa memahami Sang Pencipta itu secara keseluruhan. Ini keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa kita mewarisi sebagai orang Katolik, mewarisi
tradisi monoteisme dari bangsa Yahudi, ya kita berterima kasih itu. Tapi justru dari situlah kita juga mulai belajar bahwa Dia yang adalah Sang Pencipta tidak mungkin kita dekati. Kita tidak punya alatnya untuk sampai ke sana. Ya. Maka kita menyadari hanya kalau Sang Pencipta itu sendirilah yang mengulurkan tangan pada kita, maka itu menjadi mungkin. Dan uluran tangan itu pertama-tama adalah memakai bahasa kita manusia. Maka Yohanes mengatakan Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Supaya kita bisa mendengar suara Allah dalam bahasa manusia. Apa yang dikatakan Injil jelas hari ini bahwa Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya pada aku sebagai putra Allah, setidak-tidaknya percayalah pada apa yang aku kerjakan. Jadi penandanya jelas. Di depan ini ada patung yang menyimbolkan Yesus yang mengidentifikasi sebagai gelandangan. Homeless people. Dan inspirasi itu dari patung ini diambil dari Matius 25. Yang Yesus sendiri mengatakan, apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang terkecil sekalipun, kamu lakukan bagi aku. Dengan cara ini kita belajar bahwa di mana seharusnya kita menyapa Tuhan. Sementara kita ketika berbicara dalam konteks bahasa resmi, dengan agama resmi, kita terjebak dengan rumusan-rumusan, dengan kata-kata, dengan istilah-istilah, dengan bilangan-bilangan. Ya, masa Prapaskah ini mengajak kita untuk mari kita juga melihat wajah Allah dalam diri manusia dan dunia yang ada ini. Ya, entah itu juga melihat wajah Allah dalam lingkungan dan alam kita yang secara sistematis dirusak sendiri oleh manusia, atau dalam keadaan melihat dalam wajah Allah pada diri manusia yang sedang menderita. Wabah corona sekarang ini bisa menjadi salah satunya. Misalnya, Bapak Suci sendiri menegaskan bahwa dia mengajak para imam untuk menyapa mereka yang sakit. Artinya, setiap orang sebagai tanda bahwa dia beriman, tidak diharapkan hanya mencari keselamatannya sendiri. Menjaga keselamatan orang lain juga penting. Ya. Lalu pada sisi lain, kita melihat bahwa yang namanya kemanusiaan ternyata tidak bisa disekat-sekat dengan agama, dengan tingkat sosial, dengan jenis kelamin, dengan apapun. Virus corona ini telah mempersatukan kita dan mengingatkan kita kepada kemanusiaan kita. We are single human kind. Kita adalah satu bangsa manusia. Kita nggak peduli warga negaranya apa, nggak peduli warna kulitnya apa, nggak peduli bangsanya apa, ya. Kalau terinfeksi ya terinfeksi aja. Virus tidak memilih-milih orang gitu. Itulah. Ya Romo ya. Jadi kadang-kadang virus itu lebih hebat dalam hati ini daripada kita manusia yang cenderung masuk dalam kotak-kotak dan merasa aman dalam kotak-kotak itu. Ya, saya tidak mau mengatakan ada hubungan apa dengan Allah dengan virus ini. Saya nggak mau mengatakan apa-apa mengenai itu. Tetapi yang jelas mari kita belajar untuk melihat ini. Melihat apapun yang kita lakukan sebagai bentuk
dari perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi tanda kehadiran Allah. Karena apa? Karena kita justru berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Yesus tadi kan. Kalau kamu nggak percaya pada aku, boleh. Tapi percayalah pada perbuatan-perbuatan itu. Hendaknya itu berbicara kepada kita. Dan perbuatan yang macam apa? Tentu yang menyentuh kemanusiaan. Pada zaman Yesus, Yesus menyembuhkan orang sakit dan macam-macam. Pada zaman sekarang artinya apa? Ya, Paus Fransiskus sendiri menggarisbawahi satu hal, yaitu menjadi solider dengan mereka yang sakit, solider ya. Dan solidaritas ini juga dalam bentuk jangan cuek, menjaga situasi di ruang publik dan sebagainya. Ya, di banyak tempat sekarang malah misa pun tidak dimungkinkan lagi. Ya, karena kerumunan orang itu membawa resiko. Di KAJ kita melihat bahwa air suci dikeringkan, ya kan? Salam damai tidak lagi dengan berjabatan tangan. Komuni sebaiknya diterima dengan tangan. Semuanya itu adalah usaha untuk menghormati dan menjaga orang lain. Ya. Lalu ada orang yang kemudian merasa, wah ini kok kita menjadi ketakutan dengan virus ini dan seterusnya. Lalu kita kurang beriman dong. Nah itu menunjukkan ngawur. Ya. Jadi kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memahami sesuatu. Dan dalam sejarah manusia kita mengenal bahwa flu Spanyol pada awal abad ke-20 itu memakan korban lebih dari 100 juta orang. Apakah kita mau mengulangi yang sama? Ya. Dan kita melihat bahwa ada sejumlah orang yang merasa sebagai hamba Tuhan dan lebih hebat, mengumpulkan orang untuk berdoa yang akhirnya semuanya kena. Ya. Jadi antara kenaifan dan tanda kehadiran rahmat itu sering kita campur adukkan. Ya. Antara keberanian untuk percaya dan bentuk usaha. Percaya boleh, berserah diri boleh. Seperti Yeremia tadi. Tetapi kalau kita tahu itu apa, pakai ini. Ya. Karena kalau tidak, ya kita malah mempermainkan Tuhan menurut saya. Ya. Tuhan sudah kasih kita pengetahuan, gitu, sudah kasih kita teknologi sampai sekarang. Malah kita main nekat-nekatan gitu ya. Kan seperti orang yang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Maka apa? Siapapun atau apapun tidak akan menyakiti saya. Tapi coba saja kalau mau ya menabrak lok kereta api gitu ya, yang sedang jalan gitu ya. Lihat aja masih utuh atau enggak gitu. Ya. Ini jadi yang kita bisa ambil dari inspirasi ini bahwa memahami kehadiran Allah tidak hanya boleh terjebak pada soal bilangan, tapi lebih mencoba melihat pada pengalaman kemanusiaan. Karena disitulah kehadiran Allah itu lebih otentik daripada spekulasi soal angka. Perdebatan 1 atau 3 atau 3 atau 10 atau 12 itu kan hanya permainan di sini saja. Tidak mengubah hidup seseorang. Sementara pengalaman iman yang otentik adalah yang
mengubah hidup seseorang. Dari manusia yang berorientasi pada dirinya sendiri ke manusia yang berorientasi kepada Allah melalui sesamanya. Ya, maka pesan patung ini saya rasa sangat jelas. Pesan Prapaskah kita juga untuk menegakkan keadilan, menghormati hak-hak, itu kan juga berbicara mengenai hal yang sama. Ya, jadi di sini juga kita percaya kepada Allah, semua kita serahkan kepada Allah, tapi manusia juga harus berusaha ya Romo. Ya harus dong. Memangnya saya percaya pada Allah hari ini ada nasi tapi nggak ada orang nanak nasi. Nah, iya. Bagaimana? Ya. Jadi Allah menyediakan. Itu prinsip yang lama sekali dalam gereja. Tetapi untuk supaya ada itu juga harus ada orang yang mengusahakan kan. Ya. Doa Bapa kami mengatakan, berilah kami rezeki pada hari ini. Lalu diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Udah gitu nyalahin Tuhan lagi. Oh ya, ketika nggak ada apa-apa, kemudian kok Tuhan nggak kasih, saya sudah minta. Gitu. Iya. Padahal kita harus berusaha juga ya Romo. Justru itu, bahwa Tuhanlah yang menyediakan, memberi kita rezeki. Tetapi kita juga diajak bekerja sama. Ya, Romo, kalau kita menyimak kembali dari bacaan Injil kita hari ini ya Romo, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Nah, Romo bisa tolong jelaskan lagi mengenai hal ini. Ya, Yesus sendiri menegaskan bahwa pekerjaan itu sendiri buah rahmat, ya kalau kita bisa memakai istilah itu, itulah sendiri penanda yang penting. Ada banyak orang yang mengklaim saya hamba Tuhan, saya, ya, tetapi apakah kehadirannya sungguh menjadi berkah dan rahmat? Ini jadi pertanyaan besar kan? Ya. Ya, karena ada orang yang mengklaim saya hamba Tuhan. Untuk itu saya harus disediakan fasilitas ini. Ini sih nggak hamba Tuhan, ini selebritis. Ya. Nah, tanda yang lain adalah itu tadi, bahwa pekerjaan-pekerjaan itu adalah merupakan bentuk dari usaha menghadirkan Tuhan. Ya, dan pekerjaan di sini tidak dirinci, tidak ada istilah misalnya mujizat atau apa gitu ya. Nah, tapi semuanya. Maka kita juga bisa memasukkan yang disebut dalam pemahaman sebagai pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus adalah kebangkitan, jalan salib dan kebangkitan, itu seluruhnya, the whole package, ya. Nah, ketika kita membaca secara keseluruhan itu bertabrakan mengalami peristiwa itu secara keseluruhan, lalu kita bisa memahami apa yang dikatakan Yesus, bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Ya, tidak ada lagi keterbelahan. Yang ada adalah kesatuan. Ya. Maka bahwa kita mengakui Allah, Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia, karena ini. Ya. Karena kita melihat di dalam Yesus Allah ada, dan Allah ada dalam Yesus. Dan ini yang menjadi
tolok ukur dari kekristenan sebetulnya. Ini tolok ukurnya. Banyak orang membaca Alkitab, mempunyai tafsir yang macam-macam gitu ya. Lalu ada kelompok komunitas ini, komunitas itu berbeda-beda. Tapi kalau tidak sampai kepada titik ini, ya dia tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Ya. Sementara apa? Banyak orang mewartakan Yesus semata-mata sebagai komoditi. Saya bisa mendapat manfaat apa ya dari pewartaan saya? Sementara dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk puasa, mati raga, pantang, membuka diri terhadap orang lain, melakukan karya kasih. Nah, semua itu adalah percikan-percikan dari tanda kehadiran Tuhan. Dan kita mau mengambil bagian dalam proses itu. Ya, dan diperkuat pada masa Prapaskah ini. Sehingga ungkapan Yesus yang sungguh sangat kontroversial ini, Allah, Bapa ada dalam aku ada dalam Bapa, bisa menjadi suatu pengalaman iman, bukan konsep saja, bukan pengetahuan saja, tapi ini loh pengalaman iman saya sebagai orang Kristen. Ya, bahwa saya diperkenankan juga untuk ikut serta menghadirkan tanda kehadiran Allah. Memang yang saya hadirkan bukan Allah. Ya. Tetapi semoga orang menangkap itu. Sama seperti kalau saya mengatakan I love you, kalau orang yang mendengarkan itu menangkap maksud saya. Ya, karena I love you bisa saya katakan juga dalam bahasa lain kok. Yang artinya kurang lebih sama. Atau dalam bahasa saya bisa mengatakan dengan bahasa yang sama kata-kata yang justru sebaliknya maknanya dari itu. Jadi bahasa sendiri simbol aja kan jadinya. Tapi ketika itu saya tangkap, lalu itu mengubah saya. Itu bisa berarti itu yang lain juga ya. Bunga tadi, coklat tadi misalnya ya kan. Kurang lebih juga menunjukkan sesuatu yang sama yang juga bisa mengubah saya. Seorang ibu yang dengan kata-kata sederhana mendampingi anaknya, atau ketika anak dalam ketakutan seorang ibu memeluk, ini mengatasi 1000 kata. Untuk anak itu langsung ngerti itu maknanya apa. Ya, nggak usah diterjemahkan. Ya, tetapi kalau itu dijadikan mata kuliah misalnya, dosen bicara mengenai kasih ibu, yang mendengarkan mungkin juga tidak merasa mendapat kasih ibu juga. Ya, jadi Yesus menekankan, percayalah pada perbuatan-perbuatanku adalah mari bergabunglah dalam pengalaman yang sama dengan aku. Ya, dengan demikian itu menjadi pengalaman iman yang kaya. Ya, Romo, dengan situasi keadaan di dunia seperti sekarang ini ya Romo, di mana terjangkit virus corona, apa yang bisa Romo himbau kepada kita semua sehubungan dengan bacaan kita hari ini, Romo? Jangan ngawur, gitu ya kan? Jangan seenaknya sendiri, jangan ngawur. Pertama karena memang kita menyadari sekarang ini solusi langsung belum ada. Walaupun juga jangan panik. Flu di mana-mana sama. Walaupun penyebabnya tidak 100% sama. Dan dari banyak orang
para ahli mengatakan bahwa kalau kondisi kesehatan dasarnya baik, resikonya juga lebih rendah. Ya. Tetapi yang paling penting adalah ya menyadari dirilah situasi masing-masing seperti apa, itu satu. Itu bentuk satu yang saya sebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ya. Tetapi juga menghormati hak orang lain untuk hidup secara sehat. Ya. Lalu segala sesuatu yang bersifat massal, sekarang begitu banyak orang ikut terlibat, kita juga harus lebih menjaga diri, menjaga orang lain. Ya. Selama solusinya belum jelas terjawab, ya mari kita saling menghormati satu sama lain itu. Dan dalam arti itu, ini adalah bentuk dari ya mengambil bagian di dalam karya Kristus itu. Ya, Yesus memang menerima salib dan mengajak kita untuk ikut serta memanggul salib. Tetapi orang sering lupa bahwa Yesus mengatakan, panggullah salibmu dan ikutilah aku. Yesus tidak mengatakan panggullah salibku, enggak. Maka mari kita melihat dalam kehidupan ini, apa yang bisa kita berikan bagi kesejahteraan atau keselamatan orang lain. Termasuk juga seandainya keselamatan orang lain artinya saya tidak perlu ketemu dengan seseorang itu. Ya, ini salah satu bentuk dari menjaga keselamatan orang lain itu. Ya, Romo Haryanto, dari permenungan kita hari ini, ada pesan apa lagi yang ingin Romo sampaikan? Ya, secara sederhana begini. Sekarang ini sering banyak orang itu mabuk agama. Mabuk agama? Ya, artinya ada ajaran-ajaran, dogma-dogma yang begitu dipegang sampai orang lupa bahwa agama itu hadir untuk manusia. Ya kan? Maka apa yang dikatakan Yesus hari ini mengingatkan kita. Ya, mari kita juga menjadi lebih mampu membuka diri untuk melihat pengalaman perjumpaan kita dengan Allah melalui kehadiran orang lain. Bahwa informasi, ajaran, rumusan penting. Tapi itu akan menjadi kering dan menjadi sungguh tidak membawa rahmat kalau kita lupa bahwa seperti yang dikatakan Yesus, kalau kamu tidak percaya pada aku, setidak-tidaknya percayalah pada perbuatan-perbuatanku. Sehingga dari itu Yesus mengajak kita untuk melihat dan kemudian mengimani bahwa Yesus mengatakan, aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Dengan demikian iman kita menjadi lebih fresh, lebih subur, lebih terbuka, dan membawa kegembiraan yang luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Romo Haryanto. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Haryanto. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mendengar dari Putramu sendiri bahwa kehadiran-Mu tidak hanya dibatasi oleh rumusan-rumusan. Karena rumusan itu sendiri tidak pernah membawa kami sampai kepada-Mu. Kami ingin belajar untuk mengenal lebih dekat Engkau sendiri melalui Putramu Yesus Kristus. Melalui apa yang diperbuat. Dan melalui apa yang kemudian kami usahakan untuk juga membuat bagi sesama kami. Kami mohon agar kami dari selangkah ke langkah bisa belajar untuk menghormati
sesama kami, untuk menghormati hak-hak mereka, dan untuk memperjuangkan keadilan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mohon berkat melalui Romo Haryanto. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua dibimbing dan dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita dari hari ke hari siap menghadirkan Allah dan rahmat-Nya bagi sesama kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Haryanto untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama Lili. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Haryanto dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Yohanes Haryanto SJ dan saya Felicia Lili mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dengan semangat. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Aksi nyata berbela rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela hati dan tulus berkorban, menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukurmu dengan sikap berbela rasa. Peduli pada